Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, bismillahir rahmanir rahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Kemudian kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya secara maksimal, maka insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni mendapatkan jaminan kemuliaan dalam kehidupan dunia. Apa itu kemuliaan dalam kehidupan dunia? Orang kaya belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hidupnya sukses bukan berarti dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya, mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita biasa, akan tetapi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah kemuliaan dalam kehidupan alam kubur. Al-haqiqat taqwa. Orang yang takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dalam kehidupan alam akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan sebuah gambaran kepada kita umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gambaran beliau? Kata beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu minal hayy wal mayyit. Kata beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal hayy wal mayyit, bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, orang yang hidup artinya kalau semasa hidup kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hadirin hati kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mau taat kepada Allah, orang-orang yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan orang yang enggak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh jauh berbeda. Hadirin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya apa kata beliau? Wa yanbaghi ayyakuna wirdun min dzikrillah ta'ala. Bahwasanya kata beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, hendaknya sudah selayaknya kita punya amalan, sudah selayaknya kita punya wiridan, sudah selayaknya kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengajarkan kepada kita untuk mempunyai amalan, kemudian apa kata beliau, tahuddusu biwaqtin, kemudian kita bisa kita tentukan waktunya, kemudian kata beliau dengan juga awatah suruh diadadin, kemudian juga bisa kita tentukan jumlahnya. Jadi kita kalau punya amalan boleh, hadirin rahimakumullah, kita ada waktu-waktu tertentu, kita punya banyak waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan di waktu itu. Kemudian kita juga bisa ditentukan jumlahnya kita. Kemudian kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau juga mengatakan wa hina idzin fala ba'sa bisubhati ridul adadi. Kemudian maka ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertasbih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka enggak mengapa kata beliau kalau kita punya alat, misalnya kalau saat ini kita ada tasbih atau ada tasbih gigi kita, maka itu pun diajarkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Agar kenapa hadirin? Agar kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi tenang dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan kita berzikir kepada Allah, hanya kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan menyampaikan sebuah hadis dari beliau, apa kata beliau, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini dilaknat, hadirin rahimakumullah. Bahkan seisinya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Momentum khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita jadikan diri kita terus menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, maka kita wajib ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita remehkan amalia-amalia yang kecil menurut kita, akan tetapi itu fadilahnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitab Arba'ur Rasail. Al-Imam Al-Alamah Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang meninggalkan satu aja kewajiban, kata beliau, orang yang meninggalkan satu aja kewajiban, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba ismuhu ala babin nar, maka namanya akan ditulis di pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar.